Hai hai hai, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sorenya belum ya, tergantung di daerah manapun teman-teman pada saat melihat video ini. Oke, kali ini aku ingin membahas apa sih? Karena kayaknya banyak banget ya akhir-akhir ini klien yang konsul sama aku tuh karena ke distract di 3D atau misalnya di komen-komen tuh banyak yang, "Kak, aku udah berafirmasi tapi ketika melihat 3D tuh duh rasanya, Kak." Ya, siapa tuh yang suka gitu ya? Jangan salah ya, itu adalah ujian dan memang itu tidak mudah cancel delete ya. Tapi akan lebih mudah ketika kitanya bisa fokus. Ya, fokusnya apa? Fokus mengarahkan apapun yang pikiran kita, keyakinan kita, asumsian kita, ya, afirmasi kita ke arah yang memang kita inginkan saja. Didoain lah gitu ya, doanya benar-benar kayak diarahkan. Dan juga teman-teman dengerin ya, kita kan tahu ya, ujian terberat itu kan sebenarnya bukan dengan orang lain tapi dengan diri kita sendiri ya. Kita punya perspektif sendiri, mungkin juga limiting belief, atau misalnya karena traumaan yang telah lalu jadinya kita berspekulasi ya, skeptis dan lain-lain. Tapi justru malah ya kalau misalnya kita berpikir yang negatif. Maaf tadi ada suara motor berisik banget ya, tapi ya udahlah, mudah-mudahan gak keganggu ya. Jadi justru kalau misalnya teman-teman berpikir yang negatif, mengingat masa lalu di masa ini, itu energinya akan aktif. Rugi banget kan kalau misalnya teman-teman selalu mengingat masa lalu di masa ini, dan akhirnya teman-teman hanya akan mengulang atau recreate apapun yang sudah pernah terjadi sama teman-teman. Kan kalau misalnya teman-teman sering ngedengerin aku kalau misalnya live, coba deh teman-teman old story-nya dilepaskan gitu ya. Yang sudah terjadi di masa lalu tuh dia dilepaskan, kecuali emang kamu pengen terus-terusan itu tertarik ya, masa ketarik terus terjadi lagi gitu ya. Kadang banyak gitu ya yang suka komen gitu ya, aku mah kalau ini begini. Nah, udah mulai merendahkan diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri. Gimana kalau misalnya nggak menghargai diri sendiri dan mengatakan pada diri sendiri, lu tuh layak mendapatkan itu karena lu mah cuman remahan rengginang. Alah, gimana ya, hanya akan menarik remahan-remahan rengginang. Harusnya melihat diri sendiri itu adalah di versi yang terbaik, sehingga kita selalu menarik yang terbaik, karena Tuhan itu hanya ingin memberikan yang terbaik untuk hambanya. Makanya itu kita diuji. Untuk apa? Untuk kita bisa memfokuskan diri menarik yang lebih baik lagi. Jangan malah kayak aku mah begini, aku mah begitu, victim mindset ya, mengingat masa lalu gitu ya. Nggak pernah dicintai, nggak pernah ini. Kamu maunya apa? Mau berubah atau enggak gitu ya? Mau berubah atau enggak ya? Kalau nggak mau berubah ya udah, silahkan, that's yours ya, it's your choice gitu. Kalau misalnya masih mau menarik itu aja, ya terserah. Justru harusnya kita embrace ya, bersyukur gitu ya. Ya Allah, aku lagi diuji kayak gini nih, berarti ada sesuatu yang memang Allah ingin berikan atau Tuhan ingin berikan kepadaku yang lebih baik, entah itu dari sisi ekonomi ya, sisi pasangan, pekerjaan dan lain-lain. Jadi jangan selalu menyimpulkan apapun tuh negatif ya. Ingat, apapun yang kamu berikan makna, itulah yang terjadi pada hidupmu. Rugi banget kan gitu. Jadi teman-teman fokuskan lagi. Khususnya ini video untuk orang-orang yang ke-trigger ya. Emang gak gampang teman-teman kalau misalnya lagi ke-trigger, tapi ada satu hal yang bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman itu ke-trigger. 1, take 5 steps back gitu ya. Coba ambil 5 langkah mundur dulu ya, observasi dulu gitu ya. Tarik nafas dulu aja, tarik nafas ya 3 kali ya, deep, bener-bener kayak tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut gitu ya. Bener-bener kayak relax, pokoknya bener-bener santai aja dulu gitu ya. Atau misalnya kalau muslim ya, bisa ambil wudhu ya ke kamar mandi mungkin ya, dan ambil wudhu sambil teman-teman juga, saya melepaskan semua rasa yang tidak ngenakin ini gitu ya. Habis wudhu ya sholat lah 2 rakaat gitu ya. Kan kalau misalnya kita muslim, teman-teman tahu ya, minta pertolongan sama Allah itu adalah dengan kita sholat dan juga berdoa dong ya. Pokoknya fokus ya. Kalau yang sudah tersaji, ingat ini udah basi ya. Jadi benar-benar fokus. Nih afirmasinya, 3D is powerless ya. 3D ini gak penting
Yang penting itu aku. Yang penting adalah apa yang aku inginkan, dan yang penting adalah keyakinanku pada Tuhanku, keyakinanku pada Allah, bahwa aku yakin aku mampu menarik hal yang spesifik yang memang aku inginkan. Aku yakin Tuhanku mampu memberikan apapun yang aku inginkan, dan aku tahu Tuhan ingin melihat apakah aku pantas atau tidak. Maka oleh karena itu aku akan memantaskan diriku dengan mengarahkan pikiranku, dengan mengarahkan keyakinanku, melepaskan yang sudah terjadi, melepaskan versi aku yang dahulu, melepaskan versi pasangan yang terdahulu, melepaskan pekerjaan yang terdahulu, ya semua traumanya dilepasin dong, ya selalu tertuju gitu loh, mata hati kita, mata batin kita lah, itulah apapun itu ya, benak kita itu selalu ya tertuju pada Tuhan. Apa kalau misalnya kita tertuju pada Tuhan? Tuhan akan selalu mengabulkan permohonan hambanya dalam keadaan yakin. Makanya ya fokus dong ya, embrace aja dulu. Kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja, terima aja dulu. Oke, saya terima, memang saya lagi nggak baik-baik aja nih, tapi sekarang apa yang aku inginkan? Ya fokus aku di mana nih gitu. Apakah fokusku di 3D? Sedangkan kalau aku memberikan fokusku di 3D, sama aja aku memberikan energi itu pada 3D dan hanya akan menarik hal yang tidak aku inginkan. Ya, semua ini kan transisi ya teman-teman. Mungkin kan dulu teman-teman pernah berpikir yang negatif tentang hal yang memang teman-teman tidak inginkan. Ya, sedangkan teman-teman saat ini sedang berafirmasi, dia begini, aku mendapatkan ini, ya, mendapatkan keuangan, pekerjaan, apapun itu yang teman-teman inginkan. Kan ini dari sini lagi berproses. Mungkin kan saat ini perjalanannya masih melihat 3D di yang teman-teman tidak inginkan, kan akan bergeser nantinya jadi ini. Paham kali ya? Paham ya maksud aku ya? Jadi biarkan saja, ini mah ya powerless gitu ya, it can relate, ini mah udah basi, 3D mah udah basi, fokus lagi ya. Kalau misalnya udah santai mah enak gitu ya. Kalau misalnya nggak ke-trigger, nggak ada perasaan takut dan lain-lain, untuk ngarahin tuh lebih enak. Tapi kalau lagi nggak enak, fokus, saya melepaskan, udah diajarin ya. Kalau misalnya teman-teman udah sering lihat live aku, udah diajarin gitu ya, melepaskan udah enak. Misalkan sampai 3 menit 5 menit ya, baru teman-teman arahkan lagi gitu ya. Aku tahu ngelihat 3D itu nggak mudah, apalagi ya kita hampir semua orang punya limiting belief kalau misalnya itu mungkin tentang masalah ekonomi gitu ya. Ngelihat misalkan kita lagi afirmasi keuangan gitu ya, ngelihat dompet, ya Allah gitu ya, kering korontang kering kerontang nih gitu ya, nggak ada duit. Gue afirmasi harus berada di state atau di kondisi bahwa gue udah mendapatkan apapun itu yang gue inginkan gitu. Tapi ngelihat ini, nah itulah ya, fokus lagi, ini mah sementara gitu ya. Siapa bilang gue nggak punya duit, ini mah halu nih dompet. Nah nggak apa-apa lah kayak gitu ya, ignore ya, no matter what, ignore your current situation ya, your current condition. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan yang teman-teman inginkan, ignore your current condition ya, ignore ya, bawa dalam doa ya, bawa dalam afirmasi ya, asumsikan bahwa apapun yang teman-teman inginkan sudah selesai ya. Fokus aja ya, fokus aja. Mau dibilang orang halu, kita mah bukan ngehalu ya, ini adalah men-setting. Makanya belajar dulu sebelum kalian ngomong itu. Jadi kalau aku pribadi nggak akan kayak mau orang ngomong a i u e o negatif dan lain-lain, terserah, itu keyakinannya dia ya. Ibarat kata gua mungkin udah level 10 ya, misal gitu ya, kan tangga ke 10 sama tangga ke 1 beda cara melihatnya ya enggak. Jadi kayak enggak usah kayak terlalu banyak menjelaskan ini tuh bener bla bla bla, terserah. Keyakinan lu seperti itu tarikan lu. Tarikan gua level 10, tarikan gua ya gimana gua ya di level 10 ini. Dan nanti kalau misalnya teman-teman udah berhasil mendapatkan apapun itu yang teman-teman inginkan, pasti mereka nanya gimana caranya ya. Jadi kalau sama orang yang nggak percaya, balem aja ya, balem. Tahu balem, nggak usah ngomong apa-apa ya. Pokoknya fokus aja dulu, nggak mesti harus semua orang tahu bahwa teman-teman itu sedang bermanifestasi apapun itu ya. Karena kalau sometimes kalau ngasih tahu ke orang-orang tuh, orang-orang tersebutlah yang membuat
kita down atau misalnya tidak percaya dengan manifestasi kita, jadinya resistance atau hambatan. Ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih selalu melihat video yang lucu-lucuan tapi serius ini. Ya, sampai jumpa di next episode masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi. Ciao.